Perkenalkan, nama saya Aisyah Fatima Azhara, NIM 4004 0625 620023. Saya dari jurusan Teknik Listrik Industri. Saya kelas A. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang rangkuman video dari yang ke-1 dan yang kedua. Ringkasan video ke-1, Electric Change and Forecast Coulomb Law Polarism. Video tersebut membahas konsep dasar muatan listrik dan interaksinya. Pertama, dijelaskan mengenai sifat muatan listrik, yaitu ada dua jenis muatan, positif dan negatif. Muatan sejenis akan tolak-menolak, sedangkan muatan berbeda jenis akan tarik-menarik. Hubungan gaya antara dua muatan dijelaskan melalui hukum Coulomb. Mereka memiliki artinya, yaitu semakin besar muatan, gaya tarik atau tolak semakin besar, dan semakin jauh jaraknya, gaya menjadi semakin kecil. Selanjutnya, dibahas mengenai medan listrik, yaitu daerah di sekitaran muatan, di mana muatan lain akan merasakan gaya listrik. Medan listrik digambarkan dengan garis gaya yang arahnya menunjukkan gaya yang dialami muatan positif. Semakin rapat garis medan, semakin besar kuat medannya. Memiliki artinya yaitu medan listrik total pada suatu titik merupakan penjumlahan vektor dari semua medan listrik yang ada. Setelah itu, penjelasan berlanjut ke konsep dipol listrik, yaitu pasangan muatan positif dan negatif yang terpisah oleh jarak tertentu. Keberadaan dipol penting karena dapat berinteraksi dengan medan listrik eksternal, menimbulkan gaya maupun momen putar. Kemudian masuk ke konsep polarisasi. Polarisasi terjadi ketika benda netral atau molekul mengalami pemisahan muatan akibat pengaruh medan listrik eksternal. Elektron terdorong atau tertarik, sehingga pusat muatan positif dan negatif tidak lagi berhimpit. Pada molekul polar seperti air, dipol sudah ada secara permanen dan akan cenderung berorientasi sejajar dengan medan listrik. Pada molekul nonpolar, dipol hanya muncul sesaat sebagai dipol terinduksi karena adanya medan eksternal. Fenomena ini menjelaskan mengapa benda netral bisa tertarik ke medan bermuatan, misalnya sisir plastik yang digosok-gosok kain dapat menarik potongan kertas kecil karena kertas mengalami polarisasi, dan bagian terdekat menjadi bermuatan lawan. Polarisasi juga sangat penting pada bahan dielektrik. Ketika bahan dielektrik ditempatkan di antara pelat kapasitor, molekul-molekulnya akan terpolarisasi. Hal ini menurunkan medan listrik efektif di dalam kapasitor, sehingga kapasitor mampu menyimpan muatan lebih banyak pada tegangan yang sama. Besar kapasitas kapasitor dengan dielektrik. Medan listrik diperkenalkan sebagai gaya persatuan muatan, diturunkan dari hukum Coulomb, yang menyatakan bahwa dua muatan saling berinteraksi dengan gaya sebanding. Hasil kali kedua muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak di antara keduanya dengan membagi gaya Coulomb dengan besar muatan uji. Diperoleh besaran baru yaitu medan listrik E yang tidak lagi bergantung pada muatan uji, melainkan hanya mencerminkan pengaruh muatan sumber. Medan listrik bersifat vektor, sehingga memiliki besar dan arah. Arah medan didefinisikan sebagai arah gaya yang dialami oleh muatan positif, sehingga medan dari muatan positif menjauhi sumbernya, sedangkan medan dari muatan negatif justru menuju ke dalam. Besarnya medan mengikuti hukum kuadrat terbalik, artinya semakin jauh jarak dari muatan, maka nilai medan semakin kecil.
Untuk memperjelas konsep ini dapat digunakan contoh sederhana. Misalkan terdapat muatan titik yang diletakkan di ruang hampa, yang berarti medan listrik sebesar mengarah menjauhi muatan karena sifatnya positif. Ketika terdapat lebih dari satu muatan, medan listrik total di suatu titik diperoleh dari penjumlahan vektor seluruh medan. Sesuai prinsip superposisi, prinsip ini dapat menghasilkan konfigurasi medan yang rumit dan bahkan titik-titik di mana medan bernilai 0. Sebagai contoh, dua muatan dipisahkan sejauh 0,6 meter, sehingga diperoleh dari muatan yang lebih besar. Hasil ini menunjukkan bahwa terdapat titik keseimbangan medan listrik di antara dua muatan sejenis. Visualisasi medan listrik dapat dilakukan dengan dua cara utama. Yang pertama, melalui vektor panah yang panjang dan arahnya menunjukkan besar serta arah medan di titik tertentu. Yang kedua, melalui garis medan listrik yang selalu singgungannya searah dengan vektor medan. Kerapatan garis menggambarkan kekuatan medan garis keluar dari muatan positif dan masuk ke muatan negatif. Representasi ini sangat membantu untuk memahami distribusi medan yang sulit dibayangkan hanya melalui persamaan matematis. Konsep lebih lanjut yang dibahas adalah dipol listrik, yaitu dua muatan sama besar tetapi berlawanan tanda. Dipol memiliki sifat medan yang berbeda karena kuat medannya berkurang lebih cepat dengan jarak yaitu sebanding dengan dipol. Banyak ditemukan di alam. Misalnya ada atom yang molekul yang mengalami polarisasi. Proses polarisasi terjadi ketika medan listrik eksternal menyebabkan pemisahan distribusi muatan dalam suatu benda netral. Pada molekul polar seperti air, dipol sudah ada secara permanen karena distribusi elektron yang tidak simetris. Sedangkan pada molekul nonpolar, dipol muncul hanya sesaat akibat pengaruh medan eksternal, disebut dipol terinduksi. Akibat polarasi, bagian benda yang lebih dekat dengan sumber bermuatan akan memiliki muatan lawan, sedangkan sisi jauh bermuatan sejenis. Hal ini menjelaskan mengapa benda netral tetap bisa tertarik ke benda bermuatan, seperti debu yang menempel pada layar atau rambut yang berdiri ketika didekatkan dengan sisir plastik yang digosok. Fenomena polarisasi ini juga berperan penting pada bahan dielektrik di dalam kapasitor. Molekul-molekul bahan tersebut terpolarisasi saat berada dalam medan listrik, sehingga menurunkan medan efektif di dalam kapasitor. Akibatnya, kapasitor mampu menyimpan muatan lebih banyak untuk tegangan yang sama. Prinsip ini menjadi dasar teknologi penyimpanan energi listrik. Untuk memperlihatkan pola medan secara nyata, digunakan media biji rambut dalam minyak. Partikel kecil ini akan tersusun mengikuti bentuk garis medan, memperlihatkan pola khas dari dipol maupun konfigurasi muatan sejenis. Selain itu, ketika dipol ditempatkan dalam medan eksternal, ia akan mengalami momen gaya torque yang berusaha memutarnya agar sejajar dengan arah medan. Fenomena ini menjadi penjelasan mengapa molekul polar dapat berorientasi terhadap medan listrik. Sebagai demonstrasi lebih lanjut, digunakan generator Van de Graaff dan balon bermuatan untuk memperlihatkan interaksi medan listrik yang dinamis. Balon dapat tertarik atau terdorong tergantung pada distribusi muatannya, bahkan dapat berubah polaritas akibat pengaruh medan eksternal. Percobaan ini memperlihatkan bahwa interaksi muatan dan medan tidak selalu statis, melainkan dapat berubah secara dinamis sesuai kondisi sekitarnya.
Melalui kombinasi teori matematis, contoh soal perhitungan, visualisasi dengan vektor dan garis medan, konsep polarisasi hingga demonstrasi eksperimen nyata, konsep medan listrik dapat dipahami secara lebih mendalam, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Kemudian yang kedua itu membahas konsep-konsep penting dalam elektromagnetisme yang meliputi medan listrik, garis medan, hukum Coulomb, superposisi, medan dipol, hingga induksi elektromagnetik. Membahas diawali dengan garis medan listrik yang digunakan untuk menggambarkan arah dan kekuatan medan listrik di sekitar muatan. Garis ini selalu keluar dari muatan positif dan masuk ke muatan negatif, serta tidak pernah saling berpotongan. Kerapatan garis menunjukkan besar medan, sehingga semakin rapat garis medan berarti semakin kuat medan listrik di daerah tersebut. Medan listrik sendiri didefinisikan sebagai gaya persatuan muatan uji dengan rumus dasar. Satuan kuat medan listrik adalah Newton per Coulomb, N per C atau Volt per meter, V per M. Setelah itu dibahas hukum Coulomb yang menjelaskan gaya listrik antara dua muatan titik. Besarnya gaya dapat dihitung dengan persamaan dan adalah besar muatan serta jarak antar muatan. Jika tanda muatan sama, maka terjadi gaya tolak-menolak, sedangkan jika berbeda, maka terjadi gaya tarik-menarik. Hukum ini merupakan dasar dari perhitungan medan listrik yang divisualisasikan dengan garis medan. Konsep berikutnya adalah superposisi medan listrik, yaitu prinsip bahwa medan total pada suatu titik merupakan hasil penjumlahan vektor dari semua medan listrik yang ditimbulkan oleh masing-masing muatan. Persamaannya dituliskan sebagai prinsip superposisi. Ini menunjukkan bahwa dalam sistem yang memiliki banyak muatan, medan listrik bisa saling menguatkan atau bahkan meniadakan satu sama lain tergantung arah dan besar medan tiap muatan. Selanjutnya dibahas dipol listrik, yaitu dua muatan sama besar tetapi berlawanan, tanda yang dibesarkan oleh jarak tertentu. Besaran utama yang dimiliki dipol adalah momen dipol. Dengan persamaan dipol bisa bersifat permanen, seperti molekul air H2O yang selalu memiliki kutub positif dan negatif, atau bersifat terinduksi ketika medan eksternal memengaruhi atom atau molekul netral hingga distribusi muatannya bergeser sementara. Fenomena dipol penting dalam berbagai aplikasi, misalnya bahan dielektrik pada kapasitor yang bekerja karena dipol, molekulnya sejajar saat dikenai medan listrik, sehingga kapasitas penyimpanan muatan meningkat. Bagian selanjutnya menjelaskan tentang induksi elektromagnetik. Menurut hukum Faraday, perubahan fluks magnetik akan menimbulkan gaya gerak listrik GGL. Induksi dengan persamaan di mana adalah fluks magnetik. Prinsip ini mendasari induktif charging atau pengisian nirkabel, di mana koil pengirim menghasilkan medan magnet yang berubah-ubah dan koil menerima menangkap perubahan tersebut untuk menghasilkan arus listrik. Teknologi ini kini banyak digunakan pada charger smartphone tanpa kabel, sikat gigi elektrik, hingga sistem pengisian baterai kendaraan listrik. Konsep-konsep yang dijelaskan dalam video ini tidak hanya dipaparkan secara teoritis, tetapi juga diperkuat dengan visualisasi dan demonstrasi sederhana agar lebih mudah dipahami. Misalnya, contoh nyata pengaruh medan listrik dapat dilihat pada balon yang digosokkan ke rambut sehingga mampu menarik seperihan kertas kecil. Contoh lain adalah kapasitor yang memanfaatkan dipol untuk menyimpan energi, atau printer laser yang menggunakan distribusi medan listrik untuk menarik partikel toner. Nah,
Itu tadi penjelasan mengenai rangkuman video. Baik, mohon maaf jika ada kata yang salah. Saya akan memberikan salah satu contoh soal. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.